Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas transaksi pasar negosiasi dengan studi kasus saham koin dan CDIA. Nah, perlu saya tekankan, pembahasan ini bukan rekomendasi buy, sell, atau hold terhadap saham tersebut. Nah, ini saya mengambil 9 Juli. Itu saya sudah post duluan di Instagram sih. Jadi kalau mau tahu bisa cek di Instagram lebih update-nya. Nah, di tanggal 9 Juli itu CDIA sama IPO, sama koin IPO bersamaan. CDIA IPO di harga 190, dia auto reject atas 256, naik 35%. Eh, si koin juga sama, 135 di 250, itu naik kalau nggak salah ARA juga 25 atau 35%. Tapi ternyata di hari itu, di hari yang sama nih, di pasar nego, ada yang membeli koin di harga 250 atau plus 85%. Bahkan lebih gila lagi di STDIA ada yang beli di 1.500 atau hampir 690% daripada harga IPO-nya. Nah, sebetulnya pasar negosiasi itu apa sih dan cara kerjanya bagaimana? Nah, di IDX itu ada tiga pasar. Ada regular, tunai, negosiasi. Reguler ya kayak Bapak Ibu pasang di bid offer di aplikasi saham gitu. Biasanya kalau Anda pasang bid berarti beli, kalau match settle bayarnya 2 hari. Kalau Anda sell pasang di offer, match terima uangnya juga 2 hari. Nah kalau pasar tunai itu settlementnya T plus 0 dan bukanya cuma setengah hari biasanya, cuma sampai siang doang. Itu biasanya kalau ada kesalahan transaksi, ada outlot atau apa, itu biasanya diselesaikan dengan pasar tunai. Jarang sih, tapi ada. Nah, kalau satu lagi adalah pasar nego. Pasar nego ini eh, bid offer, harga settlementnya sesuai kesepakatan. Nah, kalau transaksi CDIA yang tadi di harga 1.500 sama koin di harga 250 pada hari IPO itu, yang di luar range ARA dan ARB itu terjadi pada pasar negosiasi. Nah, pasar negosiasi itu kalau secara definisi adalah tempat perdagangan saham yang dilakukan secara langsung antara dua pihak atau lebih dengan melakukan kesepakatan harga dan jumlah saham secara bebas. Jadi benar-benar kesepakatan. Nah, transaksi pasar nego ini kalau terjadi match gitu ya, tidak tercatat dalam open high low close, tapi volume dan value-nya tetap dilaporkan ke IDX dan diproses oleh KSEI ke Pay. Nah, misalkan contoh investor dia punya CDIA 1.000 lot. Dia mau pasang jual di harga 500. Hari itu harga ARA, harga tertingginya di hari itu 256. Kalau dia tunggu 500, eh, mung- bisa sampai mungkin ya. Tapi berhari-hari, itu kan tercetan kalau ARA terus. Bisa juga setelah ARA 2-3 hari, udah nggak kejadian lagi gitu. Nah, jadi eh, daripada adanya ketidakpastian, dia menjual entah di hari keberapa, belum tentu sampai juga. Kalau lagi pas ada yang mau beli, kenapa nggak saya jual aja? Nah, untuk itu dia bisa mencari investor yang bersedia beli dengan harga 500 pada hari itu. Bisa dia cari sendiri, bisa juga dia cari, suruh brokernya yang cari. Nah, ada yang pasang iklan gitu. Jadi dia pasang iklan, ini ada yang mau jual saham ini harga sekian, sekian lot, ada yang mau nggak gitu. Nah, kalau pas ada, nah itu terjadi. Jadi bisa si investor yang cari pembelinya atau penjualnya, bisa juga broker yang carikan. Biasanya kalau broker servisnya bagus ya dia bisa bantu carikan. Nah, kalau ketemu ya meskipun hari itu harga tertinggi 256, kalau pembeli dan penjual sudah sepakat 500, itu mereka bisa langsung match tanpa harus antri bid dan offer. Nah, proses ini difasilitasi oleh broker. Settlementnya bebas, ya. Bisa sama T2, bisa T1, bisa T0, bisa T7, T8, terserah gitu ya. Kemudian bahkan ya, ini sangat jarang sih, tapi ada juga yang kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan pembayaran di luar mekanisme bursa. Jadi ibaratnya mereka barangnya pindah, cashnya enggak, dan pihak penjual itu menerima bahwa oke nanti saya dibayar di luar nggak apa-apa. Ya, bisa juga seperti itu. Nah, harga transaksi yang 500 itu tidak masuk dalam range pada hari itu. Jadi misalnya hari itu open high low close high-nya 256, tetap 256 walaupun tidak pasar nego di harga 500.
Nah, yang beli di harga 500, kemudian pas penutupan 256, dia langsung catat ada unrealized loss. Jadi kan dia beli 500, penutupan 256. Jadi dia rugi 244. Nah, kalau dia punya satu lot ya 240 24.400. Kalau misalnya dia punya 1.000 lot ya tinggal dikalikan aja. Seperti itu. Nah, transaksi pasar nego ini kalau untuk institusi biasanya dipakai untuk block sell. Ya, kadang ada juga dipakai untuk pindah nama atau pindah kepemilikan. Misalnya, ada pemilik yang mau lepas, misalnya owner dia punya 60% saham. Dia mau lepas 10% sahamnya. Wah, itu jumlah yang besar sekali gitu. Kalau dia jual di regular market, lepas saham 10%, bayangkan misalnya Pak Prayogo lepas saham BRPT-nya 10% gitu. Atau saham brandnya 10%. Wah, itu eh, kalau brand dengan market cap sekarang katakan 1.000 triliun, 10% itu 100 triliun. Kalau dia lepas 100 triliun dengan harga saat ini, mau ARB berapa hari baru habis gitu. Nah, jadi itu bisa berpotensi menyebabkan harga sahamnya jatuh sehingga merugikan. Nah, di sisi lain kalau dibalik nih, pemiliknya nggak mau lepas, tapi ada penjual, saya mau beli dong saham kamu 10%. Nah, kalau misalnya dia beli di market dengan pasang bid dan offer 10% saham gitu ya, itu arahnya ke berhari-hari. Contoh misalnya kalau saya kayak saham brand ada yang mau beli 100T gitu. Nah, satu hari transaksinya 1T, dia mau beli 100T. Berapa hari baru selesai gitu kan. Terus karena dia ngejar beli terus, tentu kan harganya akan ikut naik. Nah, jadi itu juga menyebabkan harga beli saham menjadi sangat tinggi, tidak baik juga gitu. Nah, jadi daripada pemilik yang lepas, harga jatuh, ada pembeli yang mau beli, harganya naik tinggi, udah kita shake hand aja, sepakat aja. Saya beli misalnya 100T, harga segini oke nggak? Oke, nah, kalau gitu dan mereka langsung bisa crossing tanpa harus ikut antrian dan tidak mengganggu mekanisme bid offer yang ada di pasar saham. Tapi memang ada peraturan OJK, kalau sampai ada perubahan kepemilikan, itu harus ada tender offer. Tapi kalau cuma sekedar lepas ya tidak usah. Sorry. Nah, sebagai gambaran, kalau CDIA dengan harga di 256 itu 10%-nya sekitar 3 triliun. Jadi kalau misalnya ada yang mau lepas 3T sehari, ya belum tentu harganya arah terus gitu. Dan sebaliknya ya. Nah, transaksi nego ini juga bisa dipakai untuk mekanisme hibah gitu. Contoh misalnya orang tua mau hibahkan saham ke anak. Kalau tunggu dia sudah meninggal namanya waris. Nah, tapi kalau misalnya kasihnya waktu orang tua masih hidup namanya hibah. Nah, kalau hibah berarti kan orang tua sell, anaknya buy. Nah, eh, pada mekanisme tertentu belum tentu ada sahamnya. Maksudnya si anak belum tentu ada uangnya. Kalau Bapak Ibu ingat pada kasusnya Lau Tuk Kwang ya, Lau Tuk Kwang yang punya Bayan Resource, dia kan kasih hibah saham ke anaknya. Nah, sekian persen dari saham Lau Tuk Kwang itu langsung menjadikan anak perempuannya itu masuk 10 besar orang terkaya Indonesia gitu. Karena jumlah yang dihibahkan itu besar sekali. Nah, eh, tidak mungkin bisa cari uang cash sebanyak itu untuk refinance satu hari aja gitu. Nah, mungkin bapaknya juga nggak usah uang, namanya dia juga kasih ke anaknya kan. Jadi transaksi negosiasi diserahkan. Kemudian ini asumsi saya ya, mereka menyepakati bahwa settlementnya dilakukan keluar mekanisme bursa. Artinya anaknya nggak bayar ke bapaknya. Jadi cuma bapaknya kasih saham ke anaknya. Nah, itu dilakukan dengan pasar negosiasi juga gitu. Nah, jadi pasar negosiasi itu sangat fleksibel. Lembarnya bisa diatur, bahkan bisa jumlahnya outlot. Kemudian bisa juga dilakukan pembayaran T+2, T+3 sesuai dengan jumlah uang, atau ya dalam case-case tertentu di luar mekanisme bursa. Ini sepanjang kedua pihak sepakat, ya ini sebetulnya bebas-bebas saja gitu. Nah, tapi ya kadang-kadang saking bebasnya itu mesti hati-hati juga. Jadi kalau misalnya, ini maaf ya, kalau dilakukan pemberian suap gitu, bisa juga loh. Saya kasih sahamnya, kemudian yang di sana terima nggak usah bayar gitu. Nah, itu kan juga berbahaya ya. Nah, itu intinya kalau untuk mekanisme transaksi nego ini, kalau di reksadana itu sangat diatur. Jadi kalau misalnya reksadana kelola dana seperti itu, misalnya 1 triliun,
Itu ada aturannya. Kalau dia mau transaksi di pasar nego, satu, maksimal 10% dari NAB. Kedua, harus ada dasar kenapa dia harus lakukan transaksi di pasar nego. Terus yang ketiga, transaksi dilakukan dengan tidak merugikan reksadana, artinya dilakukan di nilai pasar wajar. Nah, jadi itu ada ketentuan-ketentuan harus dipenuhi. Jadi nggak asal nego aja gitu, seperti itu. Nah, ya, kertas kerja untuk transaksi di pasar reguler sama kertas kerja untuk transaksi di pasar nego itu berbeda. Nah, ini contoh case ya. Ini koin di tanggal 9 Juli. Kalau kita cek di RTI, turnover itu artinya dalam satu hari itu ada transaksi 352 juta. Nah, turnover di sini biasanya adalah transaksi di pasar reguler. Tunai dia nggak masuk, negosiasi dia nggak masuk. Nah, harganya di average price 135, naik 35% daripada harga IPO-nya yang 100 gitu. Nah, kalau Anda scroll ke bawah dipakai RTI, itu paling bawah ada price fall frag NG TN gitu ya. NG itu negosiasi, TN itu tunai. Jadi dia jadikan satu. Nah, kalau di sini menyatakan bahwa contoh ya misalnya di harga 350 ada 1.700 lot. Jadi walaupun harga tertinggi pada hari itu 135. Nah, di tanggal yang sama ada yang transaksi di pasar nego Rp350 di sebanyak 1.700 slot atau setara 59.500. Ada yang transaksi 330 rupiah sebanyak 1.200 slot. Nah, tinggal dikalikan aja. Nah, ada juga transaksi di pasar nego 135 sebanyak 49.600 gitu. Nah, kalau yang seperti ini, Bapak Ibu, kenapa nggak dia pasang di bid offer aja? Kenapa harus dipasang nego? Ya, kadang-kadang pembeli penjualnya udah janjian. Nah, karena kalau saya pasang bid offer di pasar nego kan ngikut orang ngantri. Kalau ngikut orang antri kan belum tentu eh, punya kita yang match gitu. Kalau yang mau jual pasti dapat uangnya, tapi belum tentu pembelinya orang yang dia mau orang yang sudah deal dengan dia. Jadi kalau kita maunya jual belinya sudah ditentukan siapa dengan siapa, itu bisa dilakukan di pasar nego. Nah, anehnya ada loh yang transaksi di harga 100 sama 112, 390 lot, 2.744 lot. Nah, kalau 112 itu kan satu lotnya 11.200. Kalau sorry, 112 kalkulatornya. Nah, kalau 112 saya kalikan dengan 2744, 2744 kali 100. Nah, jadi ada transaksi sekitar 30 juta rupiah di harga 112. Aneh juga kan? Padahal sudah jelas kalau yang punya saham jual di market itu bisa dapat di harga 135. Kenapa dia harus jual di 112 gitu? Nah, itu memang aneh gitu, tapi kenyataan. Nah, yang CDIA lebih ekstrem lagi. Harga hari itu kan IPO-nya 190. Dia ARA 35% plus 66 rupiah gitu. Nah, transaksi di pasar regulernya hampir 1 M, 950 juta. Transaksi di pasar negonya, ya, itu saya pakai ChatGPT ya. Jadi angka-angka ini saya masukin ChatGPT, itu 184 miliar. Jadi di pasar reguler 1 miliar kurang, ini 184 miliar. Nah, eh, range-nya juga sangat lebar gitu. Ada yang beli dari harga 162 pada harga arahnya 256. Ya, ada juga yang 1.500 gitu. Nah, 1.500 itu eh, jadi di sini ada yang membeli 12 lot di harga 1.500. Ada yang beli 22.225 lot di harga Rp1.000. Nah, kalau misalnya Rp1.000 dia beli 22.225, 20.000, 225 kali 100 kali 1.000. Nah, 2 miliar gitu. Jadi ada yang beli 2 miliar dengan harga 1.000 dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, eh, kalau misalnya ini orang eh, ini maaf slide 13 ada koreksi ya. Jadi eh, kalau dia beli di 22.225 1.000 lot itu harusnya 2,2 miliar. Maaf, bukan 3,3 miliar. Ya.
2,2 miliar. Nah, kalau penutupan 569, eh, jadi nilai sahamnya itu langsung ada unrealized loss sekitar 1,7 M. Ini maaf ya, 2,7. Jadi maaf saya ulangi. Jadi kalau misalnya hari itu ada yang beli di harga 1.000 sebanyak 22.000 lot ini, modalnya itu adalah 2,22 M. Ini kemarin saya kalinya 1.500 sorry. Makanya dapat 33 M. Nah, kemudian harga penutupan kan 256. Nah, kalau penutupan 256 berarti nilai saham pada hari itu cuma sekitar 256 juta. Ya, 256 juta sementara dia beli 2,2 M. Itu langsung ada unrealized loss sekitar 1,7 M. Nah, orang yang berani beli dengan harga seperti itu kayaknya dia bukan yakin cacing naga lagi. Kayaknya dia sudah yakin ini jadi Dragon Ball gitu, yang bisa mengabulkan permintaan. Jadi memang eh, cukup ekstrim ya. Eh, nah, tapi di satu sisi ya, yang beli di harga 256 juga banyak. Kan hari itu harganya 256. Eh, nah, tapi ada transaksi sekitar 84 miliar terjadi di bawah 256 ya. 240, 220, 209, 205, 200, 195, 192 ini. Terus terang menurut saya itu tidak wajar. Apakah namanya dipinjam? Apakah ini hibah? Apakah ini apa namanya? eh Maaf ya, maksudnya pemberian kepada orang orang lain gitu. I don't know gitu. Nah, jadi eh, terdapat transaksi sebanyak 84 miliar itu terjadi di bawah harga transaksi pada hari itu. Menurut saya yang harusnya memeriksa ini regulator, ya, karena nggak make sense. Untuk apa orang jual di bawah 256, jelas-jelas di hari itu bisa 256 gitu. Itu menurut saya ini. Kalau misalnya oke lah dia mau jual ke orang yang sudah ditentukan. Ya Pak, nego lah 256. Kenapa mesti nego nih 190, 180, 100 nah ini. Kalau reksadana melakukan ini, itu menurut saya bakal disuratin sama OJK. Kenapa hari itu jelas-jelas harganya 256, kamu jualnya di harga 190. Nah itu, kalau beli nggak apa-apa dibilang hebat gitu. Tapi kalau jual, kan jadi dipertanyakan. Nah, jadi ini menurut saya ya mungkin perlu dicek lah gitu ya. Kenapa bisa begini? Nah, pembahasan kali ini eh, bertujuan untuk membahas mekanisme transaksi di pasar negosiasi, bukan untuk rekomendasi buy, sell, hold untuk saham CDI atau koin. Nah, saham yang valuasi mahal kalau lagi terkoreksi, turunnya biasanya juga dalam. Untuk itu, kalau dalam berinvestasi harus lebih bijaksana. Semoga bermanfaat. Terima kasih.